kita sudah selesai membaca, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh yang pertama Bapak Pendeta Daniel Sela. Kami persilahkan waktunya ya Pak. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mohon maaf karena memang jaringan di sini ada masalah juga dengan itu, karena tadi pagi ada petir yang cukup itu, gardu listrik juga agak terganggu, tapi puji Tuhan masih bisa normal kembali. Jadi kalau suara tidak kedengaran mohon maaf ya. Ya, kemarin saya diberitahu oleh Mbak Megi untuk pasal 43, 44, dan 45. Cukup lumayan. Dan Bapak Ibu, ini merupakan sharing bersama, bersyukur kalau tanpa sharing bersama-sama kita juga pasti kehilangan arah ya. Dengan bersama-sama kita saling menguatkan, walaupun dalam bagian ini juga satu ayat dari satu pasal yang harus kita bagikan kepada satu dengan lain, rekan-rekan dan khususnya saya yang membaca. Puji Tuhan, malam ini ketika saya melihat Yeremia pasal 43, ini merupakan satu bagian, masih ada rangkaian dari pasal 42. Nabi Yeremia coba mengingatkan umat Israel untuk tetap tinggal di tanah perjanjian, karena mereka bukan akan berhadapan dengan bangsa Mesir yang akan mengalahkan mereka. Dan ini menjadi satu bagian, tapi umat Israel dan bahkan orang-orang yang ada pada saat itu, Nabi Yeremia menubuatkan bagian ini, mereka sepakat, para pemimpin, para tentara, bahkan para seluruh rakyat yang ada pada saat itu juga tidak mau mendengar suara Tuhan melalui Nabi Yeremia. Mereka kehilangan kepercayaan, mereka bahkan curiga dan menganggap Nabi Yeremia ini adalah nabi palsu yang setiap kali kalau ada firman Tuhan yang keluar dari mulutnya melalui tulisan sekretarisnya Baruk, itu selalu mendatangkan malapetaka. Padahal kalau yang harus diingat bahwa oleh karena banyak malapetaka yang harus mereka terima itu karena ulah mereka sendiri. Jadi pada bagian pasal 43 saya melihat di ayatnya yang kedua, mungkin saya baca bagi kita bersama. Maka berkatalah Asaria bin Hosaya dan Yohanan bin Karea serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang nabi yang Tuhan utus untuk menyampaikan hal-hal yang dapat menolong umat Israel pada saat itu juga mereka sudah kebal kuping, mereka mau mendengarkan dan bahkan mereka ingin mendengarkan hal-hal yang muluk-muluk, yang manis, bahkan hal-hal yang menyenangkan hati. Ini menjadi satu bahagian yang menjadi pengalaman atau evaluasi bagi kita bersama Bapak Ibu Saudara. Nasihat penting, apalagi nasihat itu datangnya dari hamba Tuhan, dari gereja, mentor kita, orang-orang yang kita anggap mereka menjadi senior kita yang dapat memberi masukan, saran-saran yang baik bagi kita untuk kebaikan kita ke depan. Tapi ternyata yang saya lihat dalam ayat yang kedua, ada satu kata dikatakan bahwa ketika Nabi Yeremia menyampaikan bagian ini bahwa tidak usah pergi. Ada orang-orang congkak yang ada di depan mata mereka juga, di depan mata Yeremia, dan bahkan memberitahukan bahwa itu berbohong, itu tidak penting, tidak usah ke sana. Dan ini berakibat fatal kalau nanti kita melanjutkan untuk melihat di pasal 44 dan pasal 45. Jadi Bapak Ibu, pelajaran penting yang saya boleh dapat temukan di ayat yang kedua, hendaknya setiap hal-hal yang penting, nasihat, peringatan, atau
dorongan, motivasi dari orang-orang yang menjadi teladan atau orang tua rohani kita atau orang-orang yang tahu ke depan akibat-akibat yang begitu runyam dan menasehati kita untuk kita bisa berbelok jalan. Saya pikir ini merupakan hal yang sangat positif bagi kita. Saya banyak belajar dari hal-hal seperti itu di tempat pelayanan kami di tempat ini dalam segala kesulitan yang mungkin agak susah. Walaupun sebagai hamba Tuhan saya punya seorang mentor, seorang yang bisa saya percayai untuk saling berbagi, curhat dan memberitahukan hal-hal yang mungkin orang lain tidak tahu yang kami alami dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini. Jadi itulah pentingnya Bapak Ibu Saudara, tapi bagi saya dalam ayat yang kedua dan pasal 43 ini malah berbalik arah. Orang-orang Israel sudah tidak mau dengar dengan hal-hal yang kalau dalam perkataan Nabi Yeremia itu hal-hal yang pahit, hal-hal yang mendatangkan hukuman, berbuat dosa dan tidak mau berbalik lagi. Dan menjadi satu pengalaman penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, apalagi rekan-rekan yang mungkin masih belajar, studi, kuliah, hendaknya dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, pendapat kepada orang-orang yang mengasihi kita dan bahkan mendoakan kita, menuntut kita. Jangan berpikir bahwa dengan kemampuan diri saya sendiri saya akan menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan dan pengalaman ini juga sangat menolong saya agar boleh dapat kita saling berbagi satu dengan yang lain. Dan saya juga bersyukur boleh punya rekan seperti Pak Ferry ya kadang-kadang ada hal-hal yang sulit untuk saya WA beliau, Pak coba jelaskan bagian ini seperti apa, karena satu kelemahan saya sebagai orang lapangan, saya kalau duduk diam itu kadang-kadang stres, harus banyak bergerak memikirkan hal-hal apa yang tadi itu, dan kadang-kadang dengan bagian-bagian kiriman WA lewat firman Tuhan, boleh dapat memberi masukan, kekuatan, pemulihan atau harapan-harapan baru yang dapat bisa kita lewati dengan baik. Jadi saya kadang teringat dengan jamu. Jamu rata-rata kita mengenal bahwa biasanya kalau udah sakit atau dipaksa minum jamu, kalau capek biasanya jamu itu rasanya di mulut pahit. Tapi jamu yang pahit ini bisa dapat memberi pengobatan atau bisa dapat memberikan kekuatan dan sekalipun pahit adanya. Tetapi kadang-kadang ada orang yang juga yang tidak mau minum jamu, pengen minumnya gula. Ya pakai gula, apalagi teman-teman yang ada di Gunung Madu ya, gulanya pasti kebanyakan di sana. Tapi ingat bahwa gula itu juga belum tentu manis. Belum tentu itu jamu obat yang baik. Kadang-kadang itu menjadi racun bagi hidup kita juga. Hal-hal yang itu juga kita hendaknya tidak langsung telan dengan mentah-mentah, atau kalau pahit juga jangan cepat dibuang. Pasal 44 ini judulnya nubuat terakhir dari Yeremia di Mesir. Jadi Yeremia ikut dipaksa untuk mengungsi ke Mesir, sekalipun itu bukan atas kemauan dia sendiri, tapi dia tetap ikut terseret dengan satu pengaruh yang begitu besar yang membuat dia juga untuk ikut terseret ke sana. Tapi sebagai hamba Tuhan, dia tetap mengikuti perkembangan ini dan tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemunya untuk selalu memberi nasihat, arahan kepada umat Israel dalam perantauan di Mesir. Yang kita temukan dalam pasal 44. Saya melihat ada ayat yang ke-10 yang sangat memberkati malam ini. Ayat yang ke-10, 44, mereka tidak remuk hati sampai pada hari ini, mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Di ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara, dikatakan juga bahwa bangsa Israel tidak mau bertobat dan tidak mau berbalik kepada Tuhan, bahkan membakar korban persembahan kepada ratu sorga.
di ayat 18, tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Dan ini menjadi pengalaman bahwa umat Israel ini dengan tidak mendengar, tidak mau mendengar firman Tuhan melalui Nabi Yeremia dan sekretarisnya Baruk, seolah-olah mereka melihat bahwa persembahan korban kepada Ratu Sorga menjadi satu bagian itu yang dapat memberi mereka ketenangan, memberi mereka kedamaian, kebahagiaan, dan seterusnya. Dan bahkan mereka bersaksi sendiri. Dalam ayat 17 dikatakan bahwa saat mereka membakar korban kepada Ratu Sorga, ayat 17 bagi terakhir dikatakan bahwa pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Pernah mengalami beberapa hal dalam pelayanan kepada jemaat Bapak Ibu, khususnya saudara-saudara saya yang dari Nias. Itu mereka setiap merantau itu punya ilmu gelap, punya kekuatan mintanya dari dukun, bertapa. Dan bahkan pernah mereka mempergunakan, dikatakan bahwa guru mereka yang ada di Nias, walaupun ke gereja, tapi dia bisa naik di atas sebuah kain, dan bisa berjalan di atas air laut. Dan bahkan ayat-ayat Alkitab yang disuruh hafal. Tapi ketika saya mencoba untuk itu, coba kamu terjemahkan dan saya tulis di kertas, dan setelah itu saya bandingkan dengan Alkitab di dalam kitab Mazmur. Ternyata iblis juga pintar dan membelokkan di setiap ayat. Dalam satu kalimat itu ada beberapa kata yang setan mau juga dan dihilangkan, sehingga seolah-olah dia pakai firman Tuhan, ayat firman Tuhan. Dan ketika kami mendoakan dia dan doa pelepasan, melepaskan ilmu-ilmu gelapnya, beberapa waktu kemudian dia katakan bahwa Pak Daniel, pengalaman-pengalaman ini dulu saya masih pakai ilmu-ilmu gelap dari dukun, semua yang saya kerjakan kok lancar semua. Tapi setelah Pak Daniel doakan saya bertobat, melepaskan semuanya, hari-hari ini kok saya tambah susah. Saya malah tidak seperti biasanya seperti itu. Dan ikut Tuhan kok hari-hari ini malah lebih susah daripada sebelum saya masih bertapa, masih berteman dengan iblis kuasa gelap itu. Dan ini merupakan satu pengalaman yang sulit Bapak Ibu Saudara saya hadapi. Berjalan dan mengiring Tuhan seperti ini, kita tidak bisa menduakan Tuhan, membakar korban ukupan kepada Ratu Sorga. Ketika saya menanyakan hal ini, Pak Ferry, tolong jelaskan dulu tentang Ratu Sorga ini, karena waktu saya baca saya tidak konsentrasi. Baru beliau menjelaskan bahwa itu penyembahan-penyembahan berhala di patung-patung yang dibuat oleh bangsa-bangsa sekitar, dan mereka bisa mempersembahkan korban bakaran curahan, dan bahkan mungkin di situ juga mereka mempersembahkan anak mereka sendiri. Bahwa Dewa Ratu Sorga itu, Ratu Sorga ini adalah ratu yang memberi kesenangan, kebahagiaan, dan semua yang mereka alami itu dengan baik-baik. Sedangkan Tuhan Allah yang hidup, Yahweh, Allah Israel itu dikatakan bahwa saat kami dengar suara Nabi Yeremia, tapi perjalanan hidup kami hari tambah hari semakin parah. Kami bahkan kelaparan, kekurangan segalanya dalam ayat yang ke-18. Jadi memang Bapak Ibu Saudara, iblis kadang-kadang berusaha mencoba untuk membelokkan setiap pelayanan atau hal-hal yang kita alami. Ketika jemaat dituntun untuk menuju hal mengiring Tuhan dengan lebih dekat. Bukan berarti bahwa setiap masalah tidak akan ada. Tapi yang saya lihat, semakin Tuhan setia dengan Tuhan, semakin banyak kesukaran yang akan kita hadapi. Saya berdoa ke depan Bapak Ibu Saudara, mungkin ini merupakan pengalaman hari-hari ini yang kita dengar. Keluarga yang bunuh-bunuhan, bintang 2 orang Kristen, ajudannya orang Kristen, semua saling membunuh. Dan ini kenapa sampai hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena hal ini berawal dari itu kemarin dalam sidang sinode kami di Bandung, saya katakan bahwa gereja gagal menegur dan bahkan membimbing orang-orang gereja untuk ke depan, sehingga ketika mereka ada di tingkat tinggi yang begitu posisi dan jabatannya baik, mereka
tidak diimbangi dengan nasihat-nasihat yang seharusnya mereka takut akan Tuhan. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara, bosnya bunuh anak buah. Oleh karena banyak hal dan sampai hari ini rentetan kebohongan yang kita alami tidak hampir setiap hari yang diberitakan itu dan itu melibatkan kita sebagai orang-orang gereja. Dan saya berharap ini menjadi satu pengalaman penting bagi kita dalam mengiring Tuhan, apapun terjadi sekalipun situasi sulit, apapun juga tugas kita saling menasehati. Apalagi rekan-rekan yang dalam studi itu tidak mudah. Kami tetap berharap ikut Tuhan dengan baik sekalipun banyak pengalaman-pengalaman suka dan duka. Dan kalau dinasehati gereja atau hamba Tuhan atau mentor-mentor kita yang memberi arahan, terima itu sebagai jamu yang pahit yang dapat memberikan pengaruh, kekuatan, dan memberi kesehatan rohani yang baik dalam hidup kita. Dan dalam mengiring Tuhan tidak ada janji bahwa semua jalan akan mulus. Tetapi kita percaya bahwa pemeliharaan penyertaan Tuhan itu akan berjalan dengan baik. Seorang teman kasih tahu saya, Pak Daniel, saya naik pesawat dari Kalimantan ke Jakarta, saya ingat bahwa di Tuhan tidak pernah janji di udara tidak akan badai. Tetapi yang Tuhan janjikan, Tuhan akan menyertai kita lewat badai. Dimanapun keadaan kita, dan Tuhan akan membawa kita sampai kita boleh tiba di tempat tujuan kita dengan selamat. Nah, itu bersyukurnya kita boleh hidup bersama-sama, sering bersama-sama firman Tuhan, dan boleh dapat menguatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Apalagi dalam Mazmur 121, saya ingat bahwa Tuhan menjaga keluar masuk kita, memelihara kita terhadap segala hal. Yang penting kita berjalan dalam rencana dan arahan Tuhan. Pasal 45 Bapak Ibu Saudara, sangat singkat 5 ayat. Ketika saya lihat ini, yang saya temukan dari pasal 43 dan 44, malapetaka terus yang harus menimpa umat Israel. Dan yang bicara ini Yeremia dengan Baruk, sekretaris ini juga tidak terlepas dari teror. Kalian pembohong, kalian tidak benar. Lebih baik tidak usah ngomong hal-hal yang yang aneh-aneh, penghukuman malapetaka. Dan mereka sudah kompak untuk tetap menerima bahwa biarkan risiko yang kami alami. Kami akan bakar korban persembahan kami kepada Ratu Sorga sampai seterusnya. Itu sudah mempengaruhi hidup mereka Bapak Ibu Saudara. Dan bayangkan dalam pasal 45 ini, saya ketika membaca, saya lihat Yeremia dengan Baruk ini stres berat. Dan dalam keadaan stres, dalam keadaan ketika firman Tuhan seharusnya diterima dengan sukacita, dengan gembira, walaupun sakitnya bukan main. Nabi Yeremia dan Baruk itu juga saya sadar bahwa mereka manusia biasa. Baruk sebagai seorang juru tulis, sekretaris tidak mudah. Dan saya berharap rekan-rekan yang berurusan dalam banyak hal tentang sekretaris dalam masalah menulis banyak hal di dalam laporan pertanggungjawaban perusahaan apa semua itu tidak mudah, dan ini menjadi satu tantangan besar bagi kita. Tapi yang saya lihat di pasal 45 ayat yang ketiga, oleh karena engkau telah berkata celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena aku keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Ayat yang ketiga ini Baruk mencoba dan mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan, kok sebagai juru tulis sekretaris juga tidak enak ya, diteror terus. Kalau saya hapus dan tulis yang manis-manis supaya disukai oleh manusia, berarti saya menentang Tuhan yang hidup. Dia letih, dia mengalami kelesuan, dia mengalami satu titik di mana titik itu seolah-olah hidupnya sudah dijauhi oleh semua orang di sekelilingnya. Tetapi dalam bagian ini ada sebuah penghiburan yang datangnya dari Tuhan melalui Nabi Yeremia. Di bagian ayat yang kelima ketika saya baca, Tuhan katakan bahwa dalam keadaan seperti itu, hendaknya engkau tidak mencari hal-hal yang besar bagi dirimu sendiri. Ayat yang kelima, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagi dirimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk, demikianlah firman Tuhan, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi.
Terjemahan yang lain dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, saya melihat kata nyawa, hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan beri bagi Baruk menjadi satu titik di mana dalam tekanan, dalam keadaan segala sesuatu yang dia alami, hendaknya hidupnya dia arahkan kepada Tuhan seperti bunga matahari, mengarahkan kepada sumber sang kehidupan, nyawanya. Dan bahkan dia juga diingatkan sebagai seorang Baruk agar tetap mencari hal di dalam. Orang yang bernama William Carey, Bapak Misi Modern, dia tukang sol sepatu ke India. Ketika mau menjangkau India, dia hanya katakan bahwa berdoalah untuk hal-hal besar bagi. Terima kasih, terlanjur. Saya kira demikian ya yang saya sampaikan, bahwa dalam segala hal kesulitan yang kita alami seperti Baruk, ya, kita belajar bahwa tidak mudah menjadi orang Kristen yang boleh hadir dan bekerja di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Seringkali tantangan begitu besar datang dari dalam juga. Tantangan yang besar juga datang dari luar, tapi yang lebih parah itu datang dari diri kita sendiri secara individual. Apakah kita bisa kuat seperti Baruk atau mungkin kita lemah? Tapi saya bersyukur di dalam kelemahan Baruk dia sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, inilah aku tidak sanggup. Tapi dalam ayat yang kelima di pasal 45 dikatakan bahwa hidupnya, nyawanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, amin Pak Daniel Selan. Terima kasih buat firman yang sudah dibagikan sama kami semua. Lanjut untuk Sinta. Sinta ya. Baik, salam semuanya. Shalom. Shalom. Masuk ke pasal 46, di sini dari 46 sampai 51, nubuatan tentang bangsa-bangsa lain. Jadi, dari kata bangsa-bangsa lain ini, yang artinya adalah menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas semua bangsa. Jadi, setiap tindakan bangsa-bangsa, semua itu diperhitungkan sama Allah. Seperti itu. Nah, untuk bangsa yang pertama adalah bangsa Mesir. Di pasal ini saya terberkati dengan ayat yang ke-10. Hari itu ialah hari Tuhan, Allah semesta alam. Hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada lawannya. Nah, dari sini, di mana kita tahu bahwa bangsa Mesir ini adalah pernah melakukan penindasan terhadap Yehuda, yaitu pernah membunuh Yosia, raja yang dimana Yosia mulai membinasakan berhala-berhala, tetapi ternyata Mesir malah melakukan penindasan seperti itu. Nah, jadinya saya terberkati bahwa ketika aku berusaha untuk menyatakan kebenaran dan banyak orang nggak suka, nanti yang akan membela aku adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang akan membalas mereka. Jadi di sini aku belajar bahwa bukan hak aku untuk membalas setiap kejahatan mereka ketika aku menyatakan kebenaran. Jadi itu adalah haknya Tuhan, nggak ada hak aku gitu. Nah, sama di sini aku mau terberkati dengan, kita kalau lihat di ayat-ayat sebelumnya, di situ ada disebutkan tentang pasanglah kuda dan naiklah gitu. Nah, di mana kita tahu Mesir itu terkenal dengan banyaknya kuda yang dimilikinya, sehingga itu menjadi andalan mereka ketika mereka mau berperang. Sama di situ dikatakan juga di ayat 9, hai pahlawan-lawan, hai kamu orang-orang Ethiopia dan orang-orang Put. Orang-orang Ethiopia dan orang Put ini adalah sekutu mereka, orang-orang yang ada di Mesir juga gitu. Nah, itu mereka pakai untuk sama-sama melakukan perang gitu. Nah, tapi semuanya itu, segala persiapan yang dilakukannya itu akan sia-sia ketika yang menjadi lawan mereka adalah Tuhan. Nah, di sini jadi aku terberkati dengan segala hal usaha aku akan menjadi sia-sia ketika aku tidak melibatkan Tuhan gitu. Sama kayak sekarang di mana di sini aku dikaruniai bisa mandiri. Tuhan percayakan aku untuk bisa kuliah dengan biaya sendiri, tetapi ketika aku mengatakan bahwa itu karena aku hebat, karena aku punya relasi, itu semuanya juga sia-sia gitu, karena aku nggak mengandalkan Tuhan. Nah, nanti malah Tuhan sendiri yang akan menjadi
lawan aku gitu. Jadi Tuhan akan membalas segala perbuatanku, segala segala hal-hal yang aku pikirkan itu gitu. Padahal itu nggak berkenan gitu. Padahal semua karena Tuhan. Jadi ayat 10 ini lah yang akan yang memberkati aku banget seperti itu. Nah, lalu selanjutnya untuk pasal yang 47 di sini nggak dijelasin apa yang menjadi kenapa Tuhan menghukum orang Filistin. Tapi yang saya tahu bahwa Filistin adalah musuh bebuyutan orang Israel gitu. Dan yang pasti ada dosa-dosa yang dilakukan orang-orang Filistin seperti itu. Nah, aku terberkati di ayat yang 6. Pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah, kembalilah ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah. Di sini pedang Tuhan, jadi aku ingat bahwa firman Tuhan itu adalah firman Tuhan seperti pedang bermata dua seperti itu. Nah, jadi firman Tuhan sendirilah yang akan menghukum kejahatan bangsa-bangsa gitu. Jadi berdasarkan firman ini, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika orang-orang hidup nggak sesuai kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan ini sendiri yang akan menjadi hakimnya seperti itu. Nah, dalam hidupku juga ketika aku hidupnya di luar kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan ini yang menjadi pedang buat aku, menjadi hukuman buat aku, seperti itu. Lalu untuk yang pasal 48, di sini tentang hukuman Moab, di mana Moab adalah keturunan Lot, yaitu keponakan Abraham. Si Lot ini adalah keponakan Abraham. Kalau membaca ceritanya, di mana saya simpulkan bahwa terjadi banyak kesombongan di bangsa Moab ini. Dia yang di pasal 7 itu dia mengandalkan bentengnya, perbendaharaannya, lalu dia juga sombong. Ayat 14 itu kami adalah pahlawan-pahlawan, banyak hal yang disombongkannya. Bahkan dia juga nggak pernah hidup susah di ayat yang ke-11. Akhirnya hal itu yang membuat Tuhan murka atas bangsa Moab. Nah, tetapi hukuman-hukuman yang didatangkan Tuhan pada akhirnya yang saya terberkati di ayat yang ke-47. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari, demikianlah firman Tuhan. Sampai di sini firman penghukuman atas Moab. Jadi di sini maksudnya memulihkan artinya adalah ada orang-orang yang akan diselamatkan, ada sisa-sisanya gitu. Lalu juga yang kedua, nubuatan tentang Yesus Kristus yang akan memulihkan. Jadi di sini aku melihat bagaimana Tuhan Yesus nantinya yang akan memulihkan keadaan semua bangsa. Dan Tuhan akan menghakimi juga yang nantinya Tuhan akan menjadi hakim buat semua bangsa. Nah, jadi cerita ini dari penghukuman bangsa-bangsa lain. Jadi aku teringat dengan dimana Tuhan pernah marah dengan Nineveh, yaitu bangsa yang juga bukan umatnya. Nah, tapi ada belas kasihan Tuhan, maka dia mengutus Yunus dan akhirnya bertobat sehingga Nineveh waktu itu tidak jadi dihukum. Jadi dari cerita penghukuman bangsa-bangsa ini kembali lagi ke diriku, sebenarnya aku adalah sebenarnya aku adalah pribadi yang harusnya menerima hukuman Tuhan juga gitu. Tetapi karena belas kasihan Allah, karena Yesus Kristus, aku tidak dihukum. Seperti itu. Nah, sekarang bagianku adalah apakah aku mau seperti Yeremia gitu, mau menyuarakan kebenaran. Nah, orang-orang yang tidak menerima Kristus kan akan menerima hukuman, akan binasa. Itu kebenaran yang menjadi iman kita gitu kan. Nah, sekarang maukah kita menyerahkan kebenaran firman Tuhan kepada segala bangsa supaya banyak orang yang bertobat, yang dimana arti bertobatnya adalah menerima Yesus Kristus sehingga nantinya mereka tidak mengalami hukuman. Lalu yang kedua, stop ada Allah lain atau berhala di hatiku gitu. Cukup Tuhan Yesus yang ada di hatiku gitu. Jadi di sini kita ngelihat di mana bangsa-bangsa banyak menyembah berhala gitu. Nah, apakah selama ini di hidupku juga banyak berhala? Jadi dari penghukuman bangsa Mesir, Filistin, lalu Moab, karena mereka banyaknya menyembah berhala, di sini mengingatkan aku kembali, apakah aku sekarang
mengabdi kepada dua tuan gitu. Kan itu nggak bisa. Firman Tuhan udah ngomong bahwa nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Nah, apakah ada Allah lain di hatiku? Nah, sekarang bagiku adalah waktunya untuk membuktikan apakah aku benar-benar bahwa di hatiku ini cuma ada Yesus gitu, membuktikan. Dan apakah aku benar-benar mencintainya ketika itu terlihat dari sikap kehidupan aku sehari-hari terhadap orang-orang di sekitar aku. Nah, mari teman-teman dari penghukuman ini kiranya kita semakin sadar bahwa kita sudah menerima belas kasihan Tuhan. Kita yang harusnya dihukum seperti bangsa-bangsa ini, nah tapi kita sudah menerima belas kasihan Tuhan, maka saatnya sekarang kita membalas kasihnya Tuhan itu. Seperti itu yang saya dapat. Terima kasih. Iya. Terima kasih Sinta buat sharingnya. Lanjutkan oleh Wenti ya. Wenti, Baik Bang, izin share screen boleh? gimana? Share screen. Screen? Ya. Boleh. Ya, bisa. Oke. Terima kasih Pak. Sudah kelihatan. Oh, pakai PowerPoint ya? Ya Bang, Belum kelihatan. sebentar ya Pak. Ya, udah. Baik, belum. Oke. Oke, saya akan sharingkan dari pasal yang ke 49 sampai 51. Ini pada Yeremia 49, saya mengambil ayat yang ke-16, di mana bunyinya adalah, sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit, sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung raja wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Nah, dari ayat ini berbicara tentang kejatuhan orang Edom, yaitu kesombongan mereka, dan berbicara tentang mereka yang terlalu percaya diri. Dan karena terlalu percaya diri dan membuat mereka karena mereka merasa mereka itu memiliki benteng pertahanan yang kuat. Mereka mengira tidak akan mereka merasa mereka itu tidak akan pernah dikalahkan gitu. Jadi mereka merasa sombong dan sangat pede untuk maju kayak gitu. Dan dari ayat yang ke-16 ini seperti yang disampaikan oleh Sinta tadi, yaitu tentang kesombongan. Dan 3 poin yang saya dapat dari ayat ini, hal yang sering tidak disadari manusia, terlebih diri saya sendiri kayak gitu, yaitu kesombongan, terlalu percaya diri, dan adanya kekayaan material gitu. Ketiga hal ini adalah beberapa contoh yang sering menipu diri kita gitu, sehingga menyangka kita itu nggak perlu mengandalkan Tuhan, tidak perlu pertolongan Tuhan, tidak perlu belas kasihnya Tuhan kayak gitu. Dan kadang juga kita merasa, kita bilang kita nggak sombong kayak gitu, kita nggak sombong, aku melakukan ini untuk Tuhan gitu. Tapi di dalam hati itu belum benar-benar sesungguhnya untuk Tuhan kayak gitu, sehingga dampaknya itu nggak sukacita kayak gitu. Kadang kayak saya pribadi gitu, merasa saya melakukan ini untuk Tuhan gitu, tapi jujur di dalam hati ada keinginan untuk dipuji. Jadinya apa yang saya kerjakan itu tidak membuahkan sukacita karena kesombongan tadi kayak gitu.
masih ingin dipuji, masih ingin kayak, wih kamu hebat ya, kayak gitu kan. Terus terlalu percaya diri yaitu mengandalkan diri sendiri. Ah, aku bisa kok, kayak gitu. Eh, merasa pintar, merasa jago gitu, merasa lebih hebat dari orang lain gitu. Jadi tidak mengandalkan Tuhan. Ah, gak usah lah berdoa kayak gitu. Aku bisa kok, aku udah biasa melakukan hal ini gitu. Sedangkan sebiasa apapun kita melakukan hal tersebut, jika kita mengandalkan diri sendiri, kita sendiri akan jatuh kayak gitu. Kemudian kekayaan material. Ini yang paling sering membuat orang sombong kayak gitu. Merasa kayak, aku punya banyak harta, jadi ya sesuka hati aku melakukan apapun kayak gitu. Di depan teman-teman, sesuka hati melakukan hal yang dia suka, tidak menghargai profesi orang lain gitu. Jadi ini adalah contoh yang sering banget uh, di, dimiliki oleh orang yang membuat dirinya mengandalkan diri sendiri ataupun mungkin mengandalkan sesamanya gitu. Mengandalkan sesamanya kayak kekayaan material tadi. Ah, enggak, aku punya keluarga yang kaya raya, aku punya saudara yang kaya raya kayak gitu kan. Jadi mengandalkan sesama, sedangkan sesama kita itu walaupun sehebat apapun dia tetap manusia kan gitu. Sedangkan di Alkitab dibilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia gitu. Jadi setiap mengingatkan pribadi saya dari ayat ini untuk tidak sombong kayak gitu, sehingga tidak jatuh gitu. Tidak jatuh dan apa yang dilakukan semua itu yang tadinya emang benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan, ya benar-benar dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hasilnya apa? Nggak capek, terus beroleh sukacita kayak gitu. Kemudian pasal yang ke-50. Pasal yang ke-50 ini saya ambil ayat yang ke-34. Bunyinya itu, tetapi penebus mereka adalah kuat. Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Di sini dari ayat ini termasuk dari pasal ini juga berbicara tentang Babel yang menentang Tuhan. Babel yang menentang Tuhan dan hidup mereka dalam kesombongan, sehingga hal itu menyebabkan mereka itu direndahkan kayak gitu. Mereka direndahkan dan pada pasal ini mengingatkan gitu bahwasanya tidak ada yang lebih menjijikkan daripada kesombongan bangsa. Kembali lagi kesombongan. Menurut saya pribadi, kenapa selalu kesombongan yang diingatkan? Karena sering sekali gitu. Terlebih saya menarik ke diri saya sendiri gitu dari saya membaca pasal-pasal sebelumnya. Saya sering merasa bahwasanya saya melakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi di samping itu ada masih besar kayak gitu keinginan daging, yaitu untuk dipuji atau disanjung oleh orang lain gitu. Dan di sini diingatkan gitu bahwa orang yang hidup sesuka hati sendiri sambil memandang rendah standar-standar yang benar, maksudnya kita yang merasa kayak ini benar kok gitu, menurut saya ini benar gitu, tanpa memiliki tanpa memandang standar atau landasan yang sebelum yang benar itu seperti apa gitu. Jadi kembali lagi mengandalkan diri sendiri dan membuat pengetahuannya sendiri gitu. Jadi memandang rendah standar yang benar dan hukum yang dinyatakan dalam firman Allah gitu. Makanya kayak kemarin juga sharing bagaimana kan sekarang ini banyak gitu seperti yang disampaikan Pak Daniel juga tadi tentang nabi-nabi palsu kayak gitu. Bagaimana supaya kita bisa memahami gitu apakah itu nabi palsu atau enggak? Ya itu semua kembali lagi ke firman Tuhan kayak gitu, firman Allah gitu yang kita baca. Makanya saya pribadi jujur gitu kayak bersyukur gitu bisa diingatkan selalu walaupun awalnya dipaksa gitu untuk membaca satu pasal satu hari, tapi seiring berjalannya waktu makin terbiasa dan kadang baca satu pasal itu
nggak ngerti kayak gitu, nggak ngerti maksudnya ini apa ya kayak gitu kan. Tapi eh, apa diarahkan kayak gitu, Roh Kudus memberitahu gitu. Walaupun sebenarnya misalnya kalimatnya singkat gitu, seperti pada Yeremia 50 ini gitu. Ayatnya banyak gitu, tapi hanya satu poin yang bisa saya dapat yaitu jangan sombong. Itu bisa menjadi modal gitu dalam satu hari, tidak sombong, untuk menghargai sesama gitu. Dan ini kayak dibilang firman Tuhan itu apa tidak sesuka hati gitu, tidak sesuka hati sendiri, dan em, memandang standar yang benar serta hukum yang dinyatakan dalam firman Allah. Dan di sini apa yang terjadi pada Babel pada semua orang fasik pada hari-hari terakhir, dan itu disampaikan pada Wahyu 18 ayat 2, kemudian ayat 4, ayat 7 dan ayat 9. Mungkin saya bacakan ayat 2 saja gitu. Wahyu 18 ayat 2, dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Gitu. Jadi kembali lagi mengingat bahwasanya apa yang kita perbuat itu semuanya kita akan menerimanya gitu. Tuhan kita bagi saya pribadi diingatkan gitu bahwasanya walaupun Tuhan kita maha pengasih, tapi Tuhan itu maha adil kayak gitu. Tuhan maha adil dalam artian ya apa yang apa yang saya lakukan itu ya saya harus menerima konsekuensinya gitu. Saya layak untuk dihukum kayak gitu. Kemudian pada pasal yang ke-51, di sini saya ambil ayat yang ke-33, yaitu bunyinya, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel putri Babel adalah seperti tempat pengirikan pada waktu orang menginjak-injaknya. Sedikit waktu lagi akan datang waktu panen baginya. Ke pasal 51, di mana pasal 51 ini pasal yang ke-51 ini merupakan pasal yang kedua mengenai kehancuran Babel, yang bernubuat bahwa Tuhan akan menggulingkan Babel secara menyeluruh untuk membebaskan umatnya dari penindasan. Dan pada hari-hari terakhir zaman ini, Kristus akan merobohkan seluruh sistem dunia yang secara simbolis disebut Babel kota besar itu, seperti yang saya bacakan tadi pada Wahyu 18 ayat 2. Dan dengan segenap dosa dan kebejatannya, kebinasaan ini akan menjadi hukuman adil hukuman adil Allah atas dunia yang dikuasai oleh iblis dan kejahatan. Nah, pada pada ayat yang ke-30 tadi, 33 tadi, di situ berbicara bahwasanya Babel telah menabur benih-benih kekejaman, kemudian penyembahan berhala dan kebejatan. Dan kini dia akan menuai panen hukuman Allah gitu. Jadi kembali lagi kayak tadi yang saya sampaikan itu bahwasanya kita harus mengingat bahwa dosa itu merupakan benih yang akhirnya akan menghasilkan panen besar yang dahsyat gitu. Panen besar yang dahsyat seperti Galatia 6 ayat 7 yang bunyinya, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya gitu. Jadi semakin diingatkan gitu kepada masing-masing kita gitu, bahwasanya setiap melakukan hal apapun itu yang mungkin menurut pandangan kita itu baik kayak gitu. Mungkin menurut pandangan kita itu bukan dosa gitu. Dan apalagi gitu, sebelumnya aku melakukan ini baik-baik aja kok kayak gitu. Sehingga dari kata baik-baik aja itu kita semakin terbiasa akan itu dan tetap melakukan dosa itu gitu. Jadi bagaimana supaya kita boleh mengerti apakah itu dosa atau enggak kayak gitu. Ya berdoa gitu, minta hikmat dari Tuhan gitu. Dan dari ketiga pasal ini, bahkan dari semua pasal yang sudah saya baca, itu mengingatkan bahwasanya apapun yang boleh kita capai hingga saat ini gitu, hingga detik ini gitu, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan atau kehebatan kita gitu. Tapi itu semua karena kasih anugerah Tuhan Allah kayak gitu. Jadi dengan kita menyadari bahwasanya
ini pemberian Tuhan kayak gitu. Kita tidak akan menjadi sombong, gitu. Kita akan semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan gitu. Bersyukur gitu, mengakui kepada Tuhan gitu. Tuhan, ini dari Engkau, dan aku akan dan hal itu mengingatkan juga gitu untuk membaginya kepada sesama. Kadang kan kita pelit gitu, ini berkat untuk aku kayak gitu, sehingga nggak mau berbagi kayak gitu. Merasa bahwasanya Tuhan ngasih ini untuk aku gitu, jadi aku nggak mau berbagi kayak gitu. Itu saya pribadi gitu mendapatkannya, yaitu menabur benih-benih yang baik kayak gitu, menabur benih-benih yang baik, kemudian meninggalkan kemudian menyembah itu hanya kepada Tuhan gitu. Bahwasanya dari kitab sebelumnya gitu mengingatkan gitu kan, bahwasanya selalu diingatkan gitu bahwasanya Tuhan itu adalah satu-satunya gitu, yang artinya gak ada Allah lain gitu, hanya Tuhan Allah kita satu-satunya yang layak dipuji gitu. Dan semakin diingatkan untuk kita meninggalkan kejahatan-kejahatan kita. Kayak kemarin kami pernah sharing kayak gitu dalam kelompok juga, untuk tidak fokus untuk mengejar gitu, aku harus lebih baik dari dia gitu, aku harus lebih baik dari orang itu gitu. Karena hal itu akan membuat kita sombong gitu. Tapi mengingatkan saya pribadi juga bahwasanya aku harus lebih baik dari aku yang sebelumnya gitu. Ya sebelumnya mungkin jarang berdoa pagi gitu. Sebelumnya mungkin gak pernah baca Alkitab kayak gitu. Tapi semakin diingatkan walaupun tadi awalnya dipaksa kayak gitu. Karena kadang hal yang dipaksa itu jika semakin lama semakin rutin dilakukan akan terbiasa, dan jika tidak dilakukan itu akan kecarian kayak gitu. Kita akan ada hal yang kurang satu hari ini kayak gitu. Jadi semakin menyadari dari pasal ini, semakin menyadari bahwasanya semakin diingatkan bahwasanya semuanya itu yang boleh ada pada kita itu hanya atas berkat kasih Tuhan gitu. Kasih Tuhan yang selalu baru tiap pagi kayak gitu. Yang selalu baru tiap pagi ini mengingatkan saya kembali gitu, kayak membaca Alkitab. Sering kan kita dibilang, kemarin aku udah baca ini kayak gitu. Tapi dari yang dibilang ya selalu baru tiap pagi itu dalam artian berbeda gitu loh. Mungkin contohnya pada pasal 51 ini yang saya dapat ayat 33 gitu, yang mengingatkan untuk menabur kebaikan kayak gitu. Tapi mungkin saya membaca kedua kalinya beda ayat yang saya dapat kayak gitu. Beda pemahaman yang saya dapat. Beda apa yang Tuhan sampaikan kepada saya saat itu berbeda dari saat saya membaca yang pertama kali gitu. Jadi semakin bersyukur untuk bisa selalu diingatkan membaca firman Tuhan, bertemu teman-teman yang kayak menegur kayak gitu, itu salah kayak gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kadang kita nggak nyadar itu salah dan terbiasa melakukannya dan membiasakan diri gitu. Tapi dengan orang-orang di sekeliling kita yang mengingatkan, menegur kita, jadi kita sadar gitu bahwasanya itu salah dan mengarahkan kita untuk berbalik ke jalan yang benar. Demikian dari saya, makasih, minta maaf tadi ada sedikit gangguan. Ya, nggak apa-apa, Wenti. Terima kasih banyak buat sharing firman-nya. Mungkin dilanjutin sama Om Ferry, tadi mau nambahin katanya. Ya, silakan Om. Ya, selamat malam. Saya tambah sedikit ya. Yeremia pasal 43 ya. Orang Israel yang sisanya yang masih ada di Yerusalem ya, mereka mau melarikan diri ke Mesir karena ya kota hancur semuanya, bayi suci dibakar, jadi habis semuanya, hancur kehidupannya. Bagaimana tetap tinggal di sana ya? Itu sebenarnya agak sulit. Jadi mengapa ada kemarin hari kemerdekaan? Jadi mengapa ada kemerdekaan? Ya karena ada penjajahan. Mengapa ada penjajahan? Karena
sebelum penjajahan biasanya ada peperangan. Ya mengapa ada peperangan? Karena ya ujung-ujungnya dosa manusia. Karena ada dosa manusia di bumi ini terjadinya pembunuhannya. Kejadian pasal 4, kemudian peperangan yang pertama kejadian pasal 14. Itu terjadi bukan hanya antar bangsa, di dalam hati saudara-saudara, di dalam keluarga kita selalu ada peperangannya. Mengapa? Bukan karena mungkin pendidikannya tidak tinggi, bukan karena tidak ada uang ya. Karena dosa manusia ini. Sehingga kalau ada dosa pasti ada hukumannya. Seperti bangsa Israel, maka semuanya ya Tuhan panjang sabar ya, ribuan tahun, tetapi mereka tetap bersalah, berdosa, berkeras hati, tidak mau ditegur, sehingga hancur semuanya. Hancur. Sesudah dihancurkan, seharusnya mereka bertobat. Tetapi pasal 39 kemarin hancur, kemudian 40 sampai 44 ini ya. Itu sesudah dihancurkan kota Yerusalem dan bait sucinya. Respon mereka apa? Ya sebenarnya sepatutnya mereka harus bertobat. Karena ini semua terjadi sesuai dengan nubuat Nabi Yeremia. Tetapi walaupun mereka sekarang sudah dihancurkan, mereka tidak bertobat lagi. Mereka mau mencari keselamatan dengan kekuatan mereka, pikiran mereka. Akhirnya mereka pindah melarikan diri ke Mesir. Mesir itu tidak boleh. Abraham dan dari Ishak, Yakub turun ke Mesir itu larangannya dari Tuhan. Satu kali pernah diizinkan 70 orang karena kelaparan. Tapi yang lain, Mesir itu simbol dunia. Jadi kembali ke manusia lama. Karena sekarang ya ada hukuman Tuhan. Jadi di Mesir tiba di sana, kemudian mereka menyembah, pindah ke Mesir, artinya mereka mau menyembah dewa mereka. Coba pikir ya, mereka tinggal di Mesir, mereka tetap menyembah Tuhan, ya mereka sulit hidupnya. Tidak bisa pegawai negeri, tidak bisa naik pangkat. Karena sebagai orang Kristen tinggal di sebuah negara yang penuh dengan berhala, ya tidak mengikuti agama mereka, pasti itu banyak tantangan, banyak kerugian. Sehingga yang datang di Mesir itu mereka mau ikut penyembah berhala, yaitu Ratu Sorga. Ratu Sorga. Ratu Sorga itu apa? Ciri khas penyembah berhala itu ya memberi makanannya. Pasal 44 ayat tadi ya. Pasal 44 ayat 17. Mereka bisa mempunyai cukup makanan. Ya. Mudah mencari nafkah hidup. Pindah agama gampang semuanya. Kemudian bahagia, senang. Tidak ada masalah sama sekali, tidak ada tantangan. Kalau menyembah agama mereka, berhala mereka. Tidak mengalami penderitaan. Tidak ada penderitaan. Maka semua orang Israel yang sesudah dihancurkan karena dosa mereka, penyembah berhala, tetapi sesudah mereka mengalami kehancuran itu, hukuman Tuhan, mereka pindah ke Mesir, di sana mereka menyembah berhala. Kemudian tempat tinggal mereka itu Alkitab menulis ya sangat teliti. Yeremia pasal 4 ayat 1 ya. Mereka tinggal di mana itu sangat penting. Pasal 44 ayat 1, firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir. Di Migdol dan Tapanes dan Memphis dan di tanah Petrus. Mengapa kita menulis nama-nama kota yang aneh untuk kami ya? Maksudnya di sini mereka bukan tempat tinggal mereka bukan di bagian utara Mesir. Bagian utara Mesir artinya kalau ada kesempatan mereka langsung pulang ke Sion, Yerusalem. Tetapi di sini kota-kota di sini artinya kota-kota yang ada di selatan. Patros itu daerah selatan. Artinya mereka tersebar di seluruh kota, sama sekali tidak mau kembali ke Israel lagi untuk menyembah Yahweh Tuhan.
mereka mau menjadi warga negara Mesir. Tetap menyembah berhala. Itu terjadi sesudah hukumannya Tuhan. Itu sangat aneh ya. Sangat aneh. Enggak usah aneh saudara-saudara. Sama dengan kehidupan saudara-saudara sama. Itulah akar dosa yang begitu dalam. Ada di dalam hati saudara-saudara. Di antara bangsa-bangsa. Itu dosa manusia. Enggak bisa dicabut. Kalau ada kesempatan, ya selalu memproduksi segala macam berhala, menyembah dia. Kekuatannya sendiri, segala macam pendidikannya, gelarannya, ya sampai gedung gerejanya, pelayanannya, ya semua, segala macam berhala disembah. Ini terjadi. Kemudian pasal 46 sampai 50 hari ini ya, itu kira-kira ya 11 ya, panjang lebar ayatnya, pasalnya. Pasal 46 sampai 51 itu nubuat tentang bangsa-bangsa lain. Jadi itu ciri khas kitab Nabi ya. Hampir semua kitab Nabi itu menulis tentang nubuat tentang hukuman terhadap bangsa-bangsa lain. Sebenarnya untuk apa? Untuk apa menulis ya hukuman terhadap bangsa-bangsa lain? Sebenarnya hukuman untuk bangsa Israel sudah cukup. Tetapi kitab Yesaya pasal 13 ayat 23. Ini pasalnya panjang lebar. Kemudian Yeremia tadi ya, pasal 46 sampai 51. Kemudian bulan depannya Eskel 25 sampai 32. Itu semua judul perikopnya sama. Nubuat tentang bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya apa? Mulai dari hukuman kepada Mesir sampai Babel. Babel itu paling panjang ya. Paling panjang. Babel yang terakhir. Jadi maksudnya di sini hukuman atas bangsa-bangsa lain itu yang pertama. Yang pertama, Tuhan kita, Allah kita, Yahweh kita bukan hanya dewa yang memerintah satu daerah. Seperti dewa Moab, dewa Amon ya, Milkom, Kemos, atau dewa Bel, Marduk, itu biasanya menguasai satu daerah. Maka melalui hukuman atas segala bangsa ini, Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Yahweh Almighty, yang menguasai semua bangsa. Bukan hanya Israel, tapi Indonesia dan Korea, semua negara, Tuhan yang menguasai. Bukan dewa yang disembah oleh daerah tertentu, atau suku tertentu, agama tertentu, tidak. Jadi itu arti yang pertama, hukuman atas di sini ya, 10 bangsa. 10 bangsa. 10 juga mungkin ada maksudnya juga ya, seperti kita biasanya juga, 10 bangsa. Kemudian yang kedua, karena yang mereka menyembah berhala. Menyembah berhala itu hukuman yang paling penting di dalam seluruh hukum Taurat. 612 hukum Taurat, di antaranya yang paling penting 10 hukum. 10 hukum yang paling penting nomor 1. Jangan ada padamu Allah lain. Itu udah dilanggar kalau menyembah berhala. Hukum yang pertama dilanggar, bagaimana hukum yang kedua, ketiga, keempat bisa ditaati? Tidak bisa. Jadi negara atau manusia, siapapun menyembah berhala, Korea Utara juga sama sekarang ya, menyembah berhala pasti akan dihancurkan. Hukumannya kematian. Maka di pasal 46 sampai 51 ini, setiap bangsa ada berhalanya. Mesir, Ratu Sorga. Nanti Moab, Kamos, kemudian Amon, Milkom, kemudian Babel, itu Bel atau Marduk ya. Marduk. Itu pasti dihukum. Kemudian yang ketiga, mengapa Tuhan menghukum seluruh bangsa? Karena yang ketiga, karena seperti tadi sudah Wenti ya sampaikan, kesombongan. Misalnya Babel. Babel itu
Kejadian pasal 11 itu nama Babel baru muncul. Itu apa? Karena manusia membangun menara Babel. Mau datang sampai ke surga. Meninggikan diri. Itu sombong ya. Jadi, dan juga setiap negara di sini, Moab, Ammon, Edom, itu tempat tinggal mereka itu sangat tempat tinggi. Lembah-lembah yang tinggi. Sehingga musuh pun tidak berani menghancurkan bangsa-bangsa mereka. Sehingga mereka merasa aman. Tidak ada masalah. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu orang-orang congkak hati ya, congkak hati. Bangsa congkak hati di hadapan Tuhan itu pasti dihukum. Itu salah satu alasannya. Alasan yang terakhir, di sini negara-negara yang tertulis di sini 10 negara ini selalu mengganggu Israel. Itu artinya. Karena di dalam Alkitab ya, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Orang yang memberkati bangsa Israel diberkati. Orang mengikuti Israel dikutuki. Orang yang mengikuti orang Kristen, dia pasti dikutuki. Orang yang melakukan kejahatan terhadap Nabi yang diutus oleh Allah, ya pasti dia akan dihancurkan. Maka Yesus Kristus pun di atas kayu salib ya, ampunilah dosa mereka. Mengapa berbicara seperti itu? Karena orang yang membunuh Yesus Kristus itu, ya mungkin pasti dikutuk. Jadi negara-negara yang tertulis di sini dari Mesir sampai ke Babel itu yang selalu mengganggu Israel. Apalagi Babel itu asalnya ayatnya panjang kan? Ayatnya panjang. Mengapa Babel itu hukumannya begitu panjang lebar dengan jelas? Karena Babel itu membakar bait suci. Membakar bait suci. Jadi itu terjadi lagi zaman Yesus Kristus ya. Yesus Kristus bernubuat pasti seperti Nabi Yeremia. Nabi Yeremia bernubuat bait suci akan dihancurkan. Yesus Kristus juga nubuatan sama kepada orang Israel. Bait suci Herodes akan dihancurkan. Tapi kebanyakan orang tidak percaya. Bagaimana Allah hadir di bait suci itu? Bagaimana bait suci itu yang mulia itu dihancur oleh bangsa kafir? Tetapi ini juga terjadi. Tahun ke-70 tahun sesudah Masehi ya. Oleh kerajaan Roma. Sehingga kerajaan Roma itu pasti dihancurkan. Itu tertulis di mana? Kitab Wahyu. Pasal 18 ya, tadi Wenti kutip ya. Mengapa Yesus datang kedua kali? Kitab Wahyu pasal 18 itu menulis tentang keruntuhan Babel. Sebenarnya Babel sudah sebentar besok dihancurkan oleh kerajaan Persia dan Media. Zaman Yesus Kristus sebenarnya tidak ada kerajaan Babel. Tetapi Alkitab menjelaskan Wahyu pasal 18 ya, jatuhnya Babel. Karena Babel itu kerajaan Roma. Mengapa kerajaan Roma digambarkan seperti Babel? Karena kerajaan Roma menghancurkan bait suci. Negara yang menghancurkan bait suci, negara orang-orang yang mau mengganggu gereja, orang-orang yang mengganggu orang percaya, pasti dihukum mati. Tidak ada keselamatan. Jadi itu maka karena Tuhan kita, Tuhan yang memerintah atas segala bangsa. Karena dialah Tuhan semesta alam. Tuhan yang maha besar. Jadi itu maksudnya. Sehingga kesimpulannya mungkin ya dari saya mungkin pelayanan Yeremia, coba berpikir sedikit ya. Pelayanan Yeremia itu masa pelayanannya kira-kira 40 tahun lebih. Selama 40 tahun dia terus bernubuat. Tetapi tidak mau mendengar dan tidak mau memperhatikannya. Yang terakhir pun dia tidak izinkannya. Mereka pergi ke Mesir. Tetapi pesan yang terakhir pun tidak didengar oleh Israel. Maka hasil pelayanan Yeremia gagal semuanya.
Gagal semuanya. Sekarang kita berteriak-teriak kepada orangnya. Harus pegang firman Tuhan. Karena zaman ini zaman gelap. Zaman ini lebih jahat daripada zaman itu Yeremia. Zaman Yesus Kristus. Ini ke dosa bangsa Indonesia, semua bangsa itu lebih jahat daripada zaman ini. Zaman Yeremia ini. Lebih jahat. Maka kita sekarang berbicara tentang pasti Tuhan akan menjatuhkan hukum atas segala bangsa. Amerika, Rusia, negara apapun sekarang kuat, tapi akan dihancurkan semua kalau tetap menyembah berhala. Kalau kita bertindak seperti ini, ya nanti pasti dilempar batu ya. Dilempar batu. Tidak ada hasilnya. Tidak ada hasil. Sebenarnya itulah kehidupan Yeremia. Selalu diancam dibunuh oleh nasionalisme. Walaupun begitu ya, kita juga ya tetap berteriak-teriak. Walaupun tidak ada hasil. Jangan takut ya tidak ada hasil. Pasti suatu hari Tuhan akan memulihkannya melalui pelayanan kita ya. Jadi itu kita bisa belajar melalui kehidupan Yeremia yang kelihatannya sama sekali tidak ada hasilnya. Tidak ada yang bertobat sama sekali. Tetapi kita tetap melakukannya. Tidak takut akan kegagalan dalam pelayanan kita. Kemudian yang kedua, kita harus menyampaikan hukuman Tuhan. Jangan terus berkat seperti Nabi palsu ya. Kemarin di dalam kitab Yeremia juga. Jadi kita betul-betul menyampaikan hukuman Tuhan. Tuhan atas segala, Tuhan alam semesta akan menjatuhkan hukum terhadap semua bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Karena zaman ini, zaman lebih gelap, lebih parah daripada Sodom dan Gomora. Jangan merasa saudara-saudara zaman ini semua aman. Gereja ada, liturgi ada, ibadah ada, tidak ada masalah sama sekali. Kalau saudara-saudara masih berpikir seperti itu, artinya tidak mengerti Alkitab ini. Betul-betul memahami Alkitab, kita akan sadar zaman ini begitu gelap, lebih gelap daripada zaman Yeremia. Jadi, ya tunggu waktu sebentar ya. Tuhan Yesus akan datang. Sehingga kita akan menyampaikan hukuman Tuhan kepada orang lain. Tadi itu dari saya agak berteriak-teriak ya, maaf ya. Harus berteriak-teriak. Terima kasih Om Peri. Karena tidak ada yang menakutkan, maka walaupun berteriak-teriak, ya semua senyum-senyum, ya itu aja. Hari ini, besok tetap sama, berbuat dosa. Jangan itu seperti itu ya, putus. Hidup kudus. Kalau tidak hidup kudus, ya dikeluarkan dari tanah ini. Itu aja, Tuhan berkati. Semangat. Semangat. Oke, puji Tuhan. Untuk Pak Petrus Edi Haryanto tadi diminta untuk perkenalan sebentar. Shalom. 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 Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Jadi saya di Lampung Timur, di Kampung Udik Pugung Raharjo. Dengan Pak Tio itu satu tim pelayanan dan kami bertemu dengan Pak Pendeta Ferry itu beberapa waktu yang lalu. Sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Itu mungkin saja kenalan yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Petrus Edi buat perkenalannya. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin sedikit firman, mungkin ada yang mau berbagi, mungkin. Pak Teo, perkenalkan sebentar. Oh iya Pak Deo. Ya. Iya Pak Deo. Monggo. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Tuhan, thank you buat Pak Ferry atas share undangannya untuk persekutuan ini. Puji Tuhan, saya diberkati oleh firman Tuhan, sharing kita pada malam hari ini. Jadi perkenalkan, saya Theo, saya tinggal di Braja Indah,
Braja Lebah, Lampung Timur. Istri saya 1, anak saya masih 1. Ya, puji Tuhan. Thank you buat semuanya. Tuhan berkati. Yes, amin. Oke. Ada yang mau nambahin? Iya. Kayaknya sudah cukup ya. Mungkin kita langsung tutup dengan doa. Untuk Bapak Theo Rafael bisa bantu untuk pimpin doa penutup. Boleh, oke. Mari kita mau satukan hati kita mau satukan pikiran kita pada saat malam hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan ada perjumpaan yang manis Tuhan, kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami Tuhan dimanapun berada melalui online Zoom pada saat malam hari ini Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau hadir Tuhan dalam persekutuan kami ini Tuhan, karena firman-Mu ketika 1-2 orang Tuhan ada di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau hadir ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Engkau sudah memberkati dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan kami boleh semakin mengerti Tuhan apa yang menjadi rencana kehendak dalam setiap kehidupan kami Tuhan, hingga dalam setiap kehidupan kami boleh semakin hari boleh semakin mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau memberkati persekutuan ini Tuhan, dan biarlah Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan akan perlebar Tuhan persekutuan ini lebih lagi, lebih luar biasa lagi Tuhan, hingga jiwa-jiwa yang hadir Tuhan, jiwa-jiwa yang datang Tuhan boleh merasakan berkat kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami semua anak-anak-Mu Bapa. Kau memberkati Tuhan Bapak Pendeta Ferry ya Bapak, dan biarlah Tuhan Kau pakai untuk lebih luar biasa lagi Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Hamba yakin dan percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan, perkenanan-Mu sempurna dalam setiap kehidupannya Tuhan, hingga boleh membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk masuk atas rencana-Mu Tuhan. Dan Kau memberkati Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi firman kebenaran-Mu Tuhan, dan biarlah Kau bertambah-tambahkan hikmat marifat dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Dan biar semakin hari Tuhan boleh semakin indah, semakin luar biasa lagi Tuhan, hingga rahasia yang dalam setiap kebenaran-Mu Tuhan boleh dibukakan Tuhan, boleh dibagikan ya Bapa, hingga umat-umat boleh semakin mengerti Tuhan apa yang menjadi setiap kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan walaupun sebentar Tuhan kami akan tutup ibadah ini Tuhan, dan kami yakin dan percaya Roh-Mu akan terus ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan, hingga pengertian-pengertian yang baru Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Kau memberkati dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang hadir pada saat ini Tuhan, dan kami yakin dan percaya penyertaan kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami, hingga kami boleh semakin hari boleh semakin mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau pertemukan kami kembali Tuhan di hari-hari yang akan datang Tuhan, hingga Kau boleh bersama-sama Tuhan sharing Tuhan, memberitakan apa yang menjadi kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini Tuhan sebentar kami akan beristirahat Tuhan. Di malam yang penuh rahasia-Mu ini kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami yakin dan percaya perlindungan kasih anugerah-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan, hingga besok pagi juga Tuhan kami boleh kembali bangun dan tubuh yang sehat Tuhan, hingga kami melakukan aktivitas kami dengan baik karena kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami setelah kuasa-Mu, dan kami mengucap syukur buat malam hari ini, dan biarlah terus Tuhan yang Kau alaykan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Oke, buat teman-teman semua terima kasih buat partisipasinya. Mungkin semuanya dibuka dulu kameranya ya, semuanya on semua karena kita mau foto. Ini yang bantu foto mungkin siapa? Selin atau Wenti nih, atau Om Peri? Siapa? Om Peri udah. Udah, terima kasih. Udah. Ya. Ayo, makasih semua. Shalom. Terima kasih semua. Kalau ada pertanyaan silakan boleh. Tetap semangat ya, besok selesai, kemudian ratapan. Ya, Pak. 52. Terima kasih, Pak. Sehat, Ya, terima kasih semua. malam.